Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Najur binti Gucci dari GDPR 282 SP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh musik terhadap mood atau misalnya suasana hati. Saya memilih topik ini karena musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap orang itu mendengarkan musik, baik saat belajar, bekerja, berolahraga, berpergian, maupun saat sedang bersantai di rumah. Coba bayangkan kalau misalnya suatu hari tanpa ada musik. Tidak ada lagu yang menemani perjalanan kita atau tidak ada musik saat menonton film dan tidak ada lagu favorit yang bisa kita dengarkan saat sedang sedih ataupun bisa kita bahagia. Tentu rasanya akan sangat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa musik memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Mood atau misalnya suasana hati adalah kondisi emosional yang kita rasakan pada sewaktu-waktu. Mood juga dapat berubah-berubah karena berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman, kesehatan, maupun aktivitas yang kita lakukan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mood dengan cepat adalah musik. Musik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosi seseorang. Ketika kita mendengarkan lagu yang ceria dan misalnya berirama cepat, tentunya kita akan merasa lebih bersemangat dan juga berenergi. Sebaliknya, ketika kita mendengarkan lagu yang lembut dan tenang, tubuh dan pikiran kita cenderung lebih rileks. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan musik sebagai cara untuk mengatur suasana hati mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang merasa sedih setelah mengalami masalah atau kegagalan, mereka seringkali memilih mendengarkan lagu yang sesuai dengan perasaan mereka. Setelah itu, mereka mungkin beralih ke lagu yang lebih positif atau misalnya lebih ceria untuk membantu memperbaiki suasana hati mereka. Tanpa kita sadari, musik menjadi sarana untuk mengekspresikan dan mengelola emosi kita. Selain mempengaruhi emosi, musik juga dapat membantu mengurangi stres. Di era sekarang atau misalnya era modern, banyak orang menghadapi tekanan dari pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pribadi mereka sehari-hari. Stres juga berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga mental. Oleh karena itu, banyak orang memilih mendengarkan musik sebagai bentuk relaksasi mereka. Ketika kita mendengarkan musik yang menenangkan diri, tubuh juga dapat menjadi lebih rileks. Detak jantung dan pernapasan juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita stabil, sehingga perasaan tegangnya itu akan cukup berkurang. Tidak heran jika musik sering diputar di tempat-tempat seperti ruang tunggu atau misalnya pusat terapi untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Musik juga dapat meningkatkan motivasi. Banyak sekali atlet profesional maupun masyarakat umum yang mendengarkan musik saat mereka berolahraga. Lagu dengan tempo yang cepat dapat meningkatkan semangat dan energi sehingga seseorang merasa lebih termotivasi untuk misalnya menyelesaikan latihan mereka. Bahkan beberapa orang merasa olahraga menjadi lebih menenangkan ketika ditemani oleh musik yang favorit dan juga membuat suasana hati mereka tuh lebih senang ketika berolahraga. Bukan hanya dalam olahraga saja, musik juga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dan bekerja. Ketika seseorang merasa bosan atau kehilangan semangat mereka, mendengarkan musik yang disukai atau membantu meningkatkan suasana hati sehingga mereka lebih siap untuk kembali fokus pada tugas yang sedang dikerjakan mereka. Selain motivasi, musik juga berpengaruh terhadap konsentrasi. Banyak mahasiswa yang memilih mendengarkan musik instrumental saat mereka belajar. Musik tanpa lirik sering dianggap membantu karena tidak terlalu mengganggu proses berpikir. Namun efek musik terhadap setiap orang, ada yang merasa lebih fokus dengan musik, tapi ada juga yang lebih nyaman belajar dalam keadaan hening. Musik juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan kenangan. Pernahkah misalnya kalian mendengar sebuah lagu yang langsung mengingatkan pada suatu momen yang pernah terjadi dalam hidup kita, misalnya terjadi pada masa lalu. Misalnya lagu yang sering diputar saat misalnya masa sekolah, lagu yang mengingatkan kita pada keluarga, atau lagu yang mengingatkan pada seseorang yang spesial. Hal ini terjadi karena musik seringkali terhubung dengan pengalaman emosional yang pernah kita lalui sebelumnya. Karena kemampuannya membangkitkan kenangan dan emosi, musik sering digunakan dalam berbagai acara penting. Misalnya, musik dalam pernikahan digunakan untuk menciptakan suasana yang romantis dan juga bahagia. Musik dalam film digunakan untuk memperkuat emosi penonton. Bayangkan, misal ketika menonton film horor tanpa musik yang menegangkan atau film yang sedih tanpa musik yang menyentuh, tentu akan sangat berdampak pada emosional yang pada diri kita dan apa yang kita rasakan ketika kita menontonnya.
Kalau misalnya di bidang kesehatan, musik juga digunakan sebagai terapi. Terapi musik telah diterapkan untuk membantu individu yang mengalami stres, kecemasan, maupun gangguan emosional tertentu. Musik juga dapat menjadi media membantu seseorang mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata mereka, karena setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk mengungkapkan emosinya. Namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua musik itu memberikan dampak yang sama. Pengaruh musik dapat berbeda tergantung pada jenis musik, volume, lirik, dan juga preferensi masing-masing individu. Musik yang disukai seseorang mungkin membuatnya merasa bahagia, tapi belum tentu memberikan efek yang sama pada orang lain. Selain itu, mendengarkan musik dengan volume yang terlalu keras dalam waktu yang lama juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan pendengar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendengarkan musik secara bijak dan dalam batas yang masih aman. Dari berbagai penjelasan yang udah aku sampaikan tadi, dapat kita lihat bahwa musik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Musik dapat membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan juga meningkatkan motivasi mereka kepada kehidupan sehari-harinya. Dan juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mentalnya. Sebagai penutup, musik bukan hanya sekedar hiburan, musik adalah bagian dari kehidupan yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan juga perilaku kita. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan musik secara positif. Misalnya, untuk membantu menjaga kesehatan mental, meningkatkan semangat, dan menciptakan suasana hati yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya.